lewat mana gitu kan tidak mungkin ya operator itu atau driver itu menghitung dulu jalur terpendeknya menggunakan Dijkstra misalkan. Ya tidak mungkin gitu. Sehingga pada praktiknya model itu nanti akan dibuatkan software. Nah, software yang menghitung itu sehingga kita tinggal input data, keluar hasilnya kita harus kemana saja gitu. Begitupun yang terjadi apalagi itu komputer dan seterusnya, di belakang proses-proses otomasi itu yang mempermudah gitu, mempermudah user dalam menggunakan tentu ada proses matematik yang sangat rumit. Nah, itu dipermudah dengan bantuan software atau perangkat komputer gitu. Berikutnya lengkap dan representatif, menggambarkan situasi, sehingga rich picture diagram itu harus mutlak dibikin sebelum merancang model. Mudah di manipulasi atau di engineering, gitu ya. Harus mudah dianalisis, harus mudah diperbaharui gitu. Terus adaptif, kadang juga ada sifatnya robust itu kekar, sehingga perlu analisis sensitivitas seperti yang dilakukan mungkin di ekonomi teknik. Ya, tapi mungkin di operasi bisa juga belajar ya analisis sensitivitas. Itu sebetulnya tujuannya untuk adaptif. Berikutnya sesuai dengan situasi masalah yang dipelajari, gitu. Dan terakhir Anda harus menghasilkan model yang hasil informasinya itu relevan untuk pengambilan keputusan. Baik. Nah, seni kalau kita memodelkan suatu sistem, jadi merancang model itu perpaduan dua sebetulnya nanti. Kita merekayasa, serta ada unsur seninya juga gitu. Sehingga kalau Anda lihat teman-teman Anda di arsitektur misalkan atau di sipil ataupun di engineering lainnya termasuk Anda juga mungkin saat menggambar teknik itu juga ada unsur rekayasa, keteknikan dan seninya. Oke. Nah, berikutnya dia itu proses ya. Dia simple tadi kita sudah bahas, berikutnya ada proses yang berulang. Jadi kalau kita merancang model itu saat kita mendefinisikan kondisi sistemnya, kita merancang rich picture diagramnya, kita bikin model, kita validasi nanti ada beberapa model yang mungkin tidak representatif, kita harus cross check kembali. Nah, itu jadi prosesnya itu iteratif. Nah, berikutnya pendekatannya incremental. Jadi daripada kita memodelkan sistem secara keseluruhan, kita harus sebisa mungkin fokus pada satu subsistem dulu yang nanti akan kita kembangkan secara lebih holistik gitu ya. Jadi mulai dari yang simple dulu. Jadi model itu adalah dia start simple dulu, mulai dari subsistem yang simple dulu sampai nanti dia yang kompleks ya. Berikutnya model numerik atau matematik itu lebih baik diuji cobakan perhitungannya dengan angka dummy terlebih dahulu gitu. Jadi kalau Anda membuat nanti model yang bentuknya operation research atau model matematik, itu harus diuji coba dulu dengan angka dummy atau angka asal dulu, agar kita bisa tahu bahwa model itu memang bisa dihitung. Berikutnya ada diagram, ya. Diagram contohnya pola ya, tren gitu, fluktuasi, outlier dalam plot data dan seterusnya. Oke, berikutnya kita cek kembali rich picture gitu, apakah sudah sesuai dengan situasi yang kita modelkan atau belum. Nah, diagram paling dasar itu ada causal loop diagram kita sebutnya. Causal loop diagram ini adalah diagram sesuai namanya diagram sebab akibat yang menggambarkan satu aspek entitas atau variabel lainnya sehingga kita bisa tahu jika kita mengambil keputusan maka aspeknya untuk variabel lain atau entitas lain apa. Oke, berikut contohnya itu misalkan jika item A mempengaruhi item B, bisa jadi mungkin menyebabkan satu atau lebih atribut item B itu berubah, baik itu numerik atau statusnya. Nah, nanti diagram perubahan B, perubahan C itu menghasilkan diagram rantai, kita sebut diagram rantai sebab akibat. Nah, contoh di sini, ya, Anda bisa lihat ada diagram sebab akibat. Nah, tanda positif ini artinya dia akan meningkatkan, tanda negatif ini akan
menurunkan gitu ya. Jadi contohnya di sini proses pemesanan buku ya, pemesanan buku di sini. Jadi pesanan diterima dari customer ditambahkan ke order book atau buku pesanan. Tentu saja order book ini nanti akan mempengaruhi pola pesanan ya, pola pesanan yang kita amati gitu. Berikutnya kalau setelah mempengaruhi pola pesanan, tentu saja nanti perkiraan penjualan akan terdampak juga gitu. Nah, berikutnya peningkatan daftar pesanan atau perkiraan penjualan keduanya bukan peningkatan produksi. Anda bisa lihat nih. Jadi order terima masuk ke book, order yang diterima ini akan mengalami pola pesanan, berikutnya akan mempengaruhi forecast. Forecast ini akan mempengaruhi produksi, produksi akan mempengaruhi raw material. Nah, kalau produksi naik, maka dia akan meningkatkan stok ya di gudang. Nah, kalau stok di gudang naik, maka dia proses shipment juga akan naik gitu. Gitu. Kalau ada stock withdrawal, tentu saja nanti finished good stock di gudang akan terdampak ya. Nah, nanti di situ juga ada production lead time, production rules yang akan mempengaruhi produksi gitu. Ada raw material di sini ya. Kalau yang ada plus ini artinya mengindikasikan penurunan atau peningkatan gitu. Nah, panah tanpa tanda mengindikasikan pengaruh namun tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan gitu. Ada panah siklik seperti ini, menandakan proses siklik seperti order book, produksi, finish good stock, dan shipment gitu. Jadi maksudnya order book akan meningkatkan produksi, produksi meningkatkan finish good meningkatkan shipment gitu ya, atau proses pengiriman gitu. Shipment ini tentu saja akan mengurangi order book gitu ya, artinya pesanan itu sudah dilayani gitu. Nah, proses seperti ini ada salah satu pendekatan diagram yang kita sebut diagram kausal, di mana kita bisa tahu gitu dampak kalau kita memberikan suatu keputusan dampaknya terhadap aspek lain apa. Nah, dalam setiap pengambilan keputusan itu pasti akan selalu ada resiko ya. Resiko itu bisa berbentuk tidak hanya resiko kerugian dalam arti material saja ya, seperti cost itu sebetulnya juga termasuk resiko. Jadi kalau kita kita mendatangkan teknologi baru, tentu nanti resikonya cost investasinya akan naik gitu. Tapi dengan teknologi baru itu tentu saja nanti bisa meningkatkan produksi misalkan gitu ya, atau meningkatkan kualitas produk gitu. Agar produknya itu sesuai dengan spesifikasi. Nah, seperti itu. Jadi dianalisis dulu, nanti ujungnya adalah analisis risiko. Nah, kalau Anda bekerja nanti di perusahaan, maka apapun kebijakan yang Anda ambil, apapun case yang Anda ambil, itu akan dihubungkan selalu dengan benefit dan cost gitu. Jadi benefit itu kalau kita berbicara di perusahaan yang sifatnya perusahaan komersil gitu, maka dia akan arahnya ke profit. Jadi improvement apapun yang Anda lakukan itu pasti harus dihubungkan dengan profit atau cost ya. Cost itu tidak mesti biaya saja. Kalau Anda mungkin bekerja di industri pemerintahan misalkan seperti itu, di pemerintahan, cost itu mungkin bisa jadi resiko nama baik instansi gitu ya. Nama baik instansi. Kalau benefitnya tentu saja tidak profit lagi, tapi mungkin jumlah masyarakat yang bisa dilayani seperti itu. Gitu. Jadi hubungannya akan selalu ke benefit dan cost, benefit dan cost, benefit dan cost gitu. Apapun yang Anda kerjakan. Nah, berikutnya di sini juga ada contoh diagram kausal untuk produksi wine ya di New Zealand. Diagram kedua ada kita sebut sebagai influence diagram. Nah, di influence diagram bentuk diagramnya ada ya.
Siapa tadi yang resen? Oke, influence diagram. Influence diagram itu ada notasi bakunya. Di sini ada bentuknya cloud. Cloud itu adalah input yang tidak terkontrol. eh Bentuknya rectangle atau persegi panjang seperti ini adalah input yang kita bisa kontrol. Outputnya berbentuk oval. Circle ini berbentuk sistem variabel. Ya, sistem variabel. Nanti arrow ini adalah pengaruh ya atau influence. Nah, contoh di sini kita akan melakukan investasi ya. Jadi seorang investor mempertimbangkan untuk berinvestasi 10.000 euro ke saham perusahaan selama 1 tahun. Ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ada beberapa variabel yang tidak bisa dikontrol dalam konteks kita sebagai investor. Ya, pertama itu adalah perubahan nilai mata uang, kita tidak bisa kontrol. Terus eligible shares, ya persentase pembagian, dividen, dividen rate, dividen payout, ya. Sorry, dividen rate itu tidak bisa kita kontrol. Nah, namun kalau Anda lihat yang kita bisa kontrol itu adalah proportion of funds. Proportion of funds itu maksudnya adalah berapa banyak yang akan kita investasikan. Gitu. Nah, berikutnya ada sistem variabel, komponen atribut atau state variable. Di sini tentu saja ada share portofolio yang menjadi pertimbangannya. Ya, di sini sistem variabelnya. Ada dividend payout, ada proceed from sale, ada total euro and world ya. Nanti ujung outputnya itu adalah rate of return gitu. Nah, kalau Anda baca di sini, ia berhati-hati dengan mempertimbangkan saham dari perusahaan yang bereputasi tinggi yang disebut saham blue chip. Gitu. Nah, dia pasti ingin tahu dulu menentukan portofolio saham, yaitu kombinasi dari berbagai perusahaan yang menghasilkan pengembalian tertinggi gitu. Jadi apa yang akan kita putuskan gitu di sini. Berapa share-nya? Contoh kita taruh perusahaan X berapa, perusahaan Y berapa gitu. Jadi mengubah input 10.000 euro ini ya pada awal periode menjadi sejumlah X pada akhir periode gitu. Nanti share portofolio ini portofolio perusahaan apa saja, dividen payout-nya, bagaimana proceed from sale, bagaimana dan total akhir yang didapatkan gitu. Nah, berikutnya di sini juga ada sistem produksi dan inventory. Jadi di sini ada demand sebagai variabel yang tidak bisa kita kontrol ya, demand dari konsumen. Beberapa input ya variabel yang kita identifikasi di sini ada order book ya, shipping rate, stock, finished good stock, production rate, demand forecast, order pattern ya. Yang bisa kita kontrol tentu saja production decision rules-nya. Gitu. Jadi control input itu berupa decision atau decision rules, aturan atau keputusan ya. Sedangkan sistem variabel itu adalah atribut yang mempengaruhi kondisi sistemnya gitu. Nah, gitu. Jadi di sini ada yang tidak terkontrol juga, production lead time, supplier lead time ya. Di sini ada purchase decision rules. Nah, jadi input terkontrol itu lebih cenderung kepada uh, decision rules, decision atau decision rules gitu. Nanti outputnya adalah shipment. Jadi kita harus tentukan di variabel ini order book. Ya, jadi variabel itu adalah yang terdampak gitu. Yang terdampak itu apa saja. Jadi kata kunci dari variabel itu ada terdampak. Order book gitu ya, shipping rate, stock withdrawal, finished good stock, raw material stock, raw material receipt dan seterusnya gitu. Ya diagram lainnya ya di sini eh material flowchart ya, tapi ini tidak umum digunakan, yang umum digunakan influence dan eh
Kausal loop ya. Mungkin ada satu diagram lagi yang mungkin sudah Anda pelajari di sistem produksi, ya, yaitu diagram proses bisnis. Sebetulnya diagram proses bisnis. Ada dua, ada bentuknya SIPOC dan Business Process Modeling Notation. Itu juga bisa digunakan untuk menggambarkan situasi terkini. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, materinya itu saja. Sisa jam pertemuan, saya harap Anda bisa manfaatkan untuk mengerjakan tugas pertama yang sudah saya alokasi di Google Classroom ya. Ada di halaman kelima, di situ Anda bisa lihat ada case, silakan dibaca, lalu silakan dijawab sesuai instruksi pada soal gitu ya. Aspek pengukuran yang saya nilai juga sudah saya jelaskan secara detail di sana gitu ya. Ada dua lagi yang akan saya alokasikan setelah ini mungkin ya. Silakan diselesaikan sebelum UTS ya, atau deadline-nya juga sudah nanti akan saya alokasikan di Google Classroom tersebut gitu. Baik, kelasnya saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.